Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan belajar kembali mengenai simulasi digital, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep logika dan algoritma. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang metode petaminda. Nah, yang mana Ananda dan teman-teman sekalian, metode petaminda itu ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menerapkan metode petaminda. Yang kedua, membuat petaminda. Nah, lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Pertama, kita akan membahas tentang petaminda. Nah, dapat di sini teman-teman lihat ada sebuah gambar ya. Ini sebuah gambar surat. Namun di sini ada sebuah panah-panah ya. Sebuah panah, ada pembuka, tujuan, kemudian ada siapa, kemudian penutup, kemudian ada detail. Nah, ini dinamakan dengan petaminda. Nah, lalu apa sih petaminda itu? Nah, kita lihat dari segi pengertian, petaminda adalah suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termaksud kategori yang sama. Petaminda ialah suatu skema atau rangkaian dari hasil belajar. Petaminda juga dikenal dengan peta konsep atau mind mapping. Nah, jadi itu kalau kita bahas dari segi pengertian petaminda, yang mana petaminda itu adalah suatu skema atau ringkasan dari hasil belajar. Nah, jika kita lihat dari suatu gambar ini, misalkan di suatu mata pelajaran bahasa Indonesia, nah kita belajar menulis surat. Nah, lalu untuk skema atau ringkasannya kita bisa membuat seperti petaminda. Contohnya di sini petaminda surat. Nah, di dalam surat itu biasanya ada pembukaan. Nah, kemudian ada tujuan. Di dalam pembukaan juga terbagi dua. Ada namanya pembukaan itu secara formal. Namun juga ada pembukaan itu secara informal. Nah, lalu surat ini juga ada detailnya, ada penutupnya, ada siapanya. Ya, siapa yang penulisnya? Ya, kemudian di sini tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk memintakah, atau untuk mengeluhkah, atau untuk menjelaskan. Nah, ini tergantung dari ringkasan pembelajaran kita. Nah, itulah yang dinamakan mind mapping atau peta konsep. Nah, kita lanjutkan di sini. Waktu yang tepat untuk menggunakan petaminda ini adalah digunakan pada setiap pembelajaran, baik itu di awal persekolahan maupun saat akhir menghadapi ujian. Nah, artinya petaminda ini itu bagus dibuat yang pertama untuk awal pembelajaran. Misalkan kita akan mempelajari apa, maka dibuatlah petaminda. Kemudian untuk menghadapi ujian. Nah, ibaratnya petaminda inilah yang akan kita pelajari. Misalkan besok kita mau ujian bahasa Indonesia misalkan. Materi kita ada surat. Maka kita cukup pelajari melalui petaminda ini. Ya, di dalam surat isinya apa aja, ada pembukaan, ada tujuan, ada siapa, ada penutup. Nah, selain itu, kita lanjutkan di sini, petaminda penting bagi siswa untuk memudahkan belajar. Nah, selain itu petaminda juga penting karena yang pertama, menghemat waktu belajar dan mengulang, ya. Karena apa? Karena di sini petaminda itu hanya satu lembar, ya. Beda dengan catatan, ya. Kalau kita belajar menggunakan buku catatan itu biasanya lebih dari satu halaman, lebih dari satu lembar. Namun petaminda itu biasanya misalkan sub satu judul satu bab, maka satu bab itu akan dibuat dalam satu petaminda.
atau dalam satu lembar. Nah, kemudian dapat memfasilitasi pembelajaran. Dan yang ketiga, memperkuat ingatan ya. Kemudian yang keempat, memungkinkan siswa menginterpretasikan semua pelajaran yang telah dipelajari. Nah, itu menggunakan peta minda. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis peta minda. Ya, jadi contohnya tadi kan membuat surat. Nah, namun di sini juga ada jenis-jenisnya. Tidak hanya satu, tetapi ada beberapa jenis. Yang pertama, circle map. Nah, peta bulatan. Artinya kita bisa membuat peta minda itu seperti bulatan ya, atau lingkaran. Contoh di sini peta minda untuk cuaca. Nah, bagaimana cuaca pada saat sekarang ini? Misalkan ada salju, kemudian angin, mendung, pelangi, panas ya, ramalan hujan di sini ya, cerah, kemudian sejuk. Nah, itu dinamakan dengan peta minda ya, atau dinamakan modelnya itu circle map. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian ada bubble map. Nah, untuk metode yang kedua ini ya, ini peta buih. Nah, itu dia buat tuh seperti bulat-bulat ya, seperti buih. Nah, seperti lingkaran bulat-bulat. Di sini ada peta minda untuk mempelajari anggota badan manusia. Nah, di sini anggota badan manusia itu ada apa aja gitu. Pertama, di sini ada telinga, hidung, dagu, mata, mulut ya, tangan, kaki, muka. Kemudian di sini nanti akan ada jabarannya lagi. Ya. Kemudian selain itu, selain bubble map, ada juga namanya double. Nah, ya, double bubble map. Nah, di sini itu yang pertama kan satu nih, single. Kemudian yang itu double. Artinya gabungan nih. Digabung. Syarat penggabungan ini ada kesamaan. Contohnya di sini itu lembu dan harimau. Ada beberapa faktor ya, itu yang sama. Misalkan di sini kesamaannya apa? Hidup di darat. Ya, kemudian dia sama-sama mamalia. Kemudian sama-sama berkaki 4. Nah, makanya itu bisa kita buat secara double gitu. Ibaratnya kita mau bikin memapping lembu, kita mau bikin memapping atau peta minda harimau. Nah, karena di sini ada beberapa kesamaan, makanya itu bisa kita gabung ya. Namanya double ya, double bubble map. Nah, kemudian selanjutnya ada tree map, atau peta pokok. Nah, ya, peta pokok. Nah, di sini misalkan kita mau menyusun proposal atau karya tulis ya, karya tulis ilmiah misalkan. Di sini ada namanya peta konsep. Nah, kita tulis ya, tree map ya. Dia bikin kotak-kotak. Di sini penelitian. Nah, kita akan meneliti tentang penelitian sosial. Misalkan di sini penelitian ke masyarakat. Nah, ke suatu desa misalkan. Apa saja yang akan kita teliti, lalu dibagi nih. Ya, yang pertama tujuannya apa? Kemudian metode penelitian kita apa? Kemudian taraf pemberian informasi. Nah, misalkan kita rancang untuk masyarakat atau untuk desa, kita mau meneliti. Ya, kemudian untuk pendekatan. Kemudian tempat pelaksanaannya di mana? Itu misalkan pelaksanaannya di desa mana gitu kan, misalkan di desa A. Maka itu dibuatkan petanya, ya. Misalkan ini selain untuk penelitian bisa juga untuk mata pelajaran. Misalkan kita belajar tentang SIMDIK. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Nah, apa tujuan pembelajarannya? Ya, misalkan di sini kita akan belajar tentang peta minda. Maka di sini akan dibagi tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat memahami peta minda. Kemudian tempatnya di mana kita akan belajar ya. Kemudian pendekatannya bagaimana? Nah, kemudian taraf pemberian informasi bagaimana? Ya, melalui penjelasan menggunakan video. Nah, itu semuanya bisa kita terapkan menggunakan peta minda, atau di sini modelnya itu tree map ya. Kemudian selain itu ada juga namanya bridge map. Nah, di sini atau peta dakap ya. Di sini kita mau bikin
peta untuk bahan. Bahan di sini ada bahan logam, ya, ada bahan plastik, ada bahan kertas. Nah, setelah itu dia itu akan bercabang lagi. Nah, logam apa aja? Yang pertama kunci, paku, ya. Kemudian plastik, ada botol minum. Nah, itu akan kita buat menggunakan peta minda. Nah, selanjutnya ada flow map, peta alir, ya. Kalau kita membuat suatu program di sebuah komputer, ya, itu namanya flowchart. Nah, ini sama aja, ya, flow map nama flowchart. Kalau di pembelajaran, ya, pembelajaran umum kita pakai namanya flow map. Tapi di dalam pemrograman, ya, di pembelajaran sebelumnya itu namanya flowchart untuk pemrograman khususnya di bidang teknologi komputer. Nah, kemudian seperti apa flowchartnya? Minggu kemarin kita udah pelajari, ya, simbol-simbol flowchart, kemudian simbol-simbol bagaimana memulai, kemudian selesai. Nah, itu namanya flow map. Kemudian ada multi flow map. Nah, peta minda ini ada juga multi flow map. Artinya kalau ini, ya, pertama itu kan satu alir nih, ya, satu garis saja. Namun untuk metode selanjutnya, ya, atau jenis yang ketujuh ada multi. Artinya pencabangan itu tidak hanya satu garis, ya, tidak hanya satu alir, ya, tidak hanya satu line gitu. Maka di sini contohnya di pencemaran udara, ya, pencemaran udara, maka ini disebabkan oleh apa? Ya, yang pertama asap kendaraan, ya, asap kilang, nah, pembakaran terbuka, kemudian juga ada udara kotor, nah, masalah kesehatan manusia, ya. Ini adalah akibat pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, asap kendaraan menghasilkan pencemaran udara dapat menyebabkan udara kotor. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan manusia, ya. Kemudian selanjutnya ada juga dapat menyebabkan tumbuhan mati, ya. Kita lanjutkan di sini. Ada namanya bridge map, nih. Bridge map. Nah, di sini ada atau peta titik. Yang mana di sini kalau kita lihat contohnya, di sini ada kitaran asal hewan. Nah, kata itu asalnya dari berudu. Nah, rama-rama asalnya dari belukas. Nyamuk asalnya dari jintik. Nah, itu kita buat berdasarkan peta minda, ya. Tapi ini merupakan hasil pembelajaran gitu. Tidak bisa kita buat asal-asalan. Nah, nanti Ananda dan teman-teman dapat memilihnya. Ya, dapat memilih sesuai apa yang kita butuhkan. Misalkan kita mau gunakan jenis yang mana, misalkan kita menggunakan flow map atau bridge map. Nah, itu kita sesuaikan nanti. Kemudian apa manfaat min mapping, ya, min mapping atau peta minda. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membantu seseorang untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi, ya. Kemudian tentu saja di sini kita akan merencanakan sebuah pembelajaran, ya. Pembelajaran, kemudian apa saja manfaatnya. Di sini juga dapat membuat seseorang menjadi lebih kreatif, ya. Karena apa? Karena di peta minda itu tidak hanya kita menulis, ya, tetapi kita juga bisa berkreasi, ya. Berkreasi seperti misalkan menambahkan suatu objek atau gambar, ya. Itu diperbolehkan di peta minda. Kemudian memudahkan seseorang di dalam menyusun serta juga menyelesaikan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran kamu. Nah, di sini menyusun serta menjelaskan pemikiran. Nah, jadi apa yang kita pikirkan, nah, itu dapat kita tuliskan, kita cantumkan di mana? Di peta minda, ya, atau min mapping. Kemudian dapat membantu seseorang untuk lebih mudah dalam mengingat, ya, yang dipelajari. Nah, artinya misalkan hari ini kita belajar 5 halaman. Nah, namun kita buat peta mindanya satu lembar. Nah, maka dengan adanya peta minda itu akan lebih mudah kita dalam mempelajarinya. Kemudian membantu seseorang juga untuk dapat lebih fokus di dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi selain
selain untuk pembelajaran ya, Metaminda juga dapat membantu kita tentunya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah menyusun Metaminda gitu. Bagaimana langkah-langkah menyusun mind mapping gitu. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pokok ya yang melingkupi sejumlah konsep. Artinya memilih suatu bahan bacaan. Apa yang akan kita buat? Misalkan kita mau bikin, tadi contohnya ada surat. Kita mau bikin suatu bacaan tentang topiknya surat. Nah, gitu. Itu merupakan suatu pokok yang akan kita identifikasi. Lalu selanjutnya setelah kita pikirkan apa topiknya, ya, lalu baru kita lah identifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjukkan ide utama atau menentukan konsep-konsep yang relevan ya. Artinya di sini misalkan di surat itu isinya apa aja. Misalkan tujuannya untuk siapa? Misalkan tujuannya untuk menyampaikan pesan ke saudara. Nah, apakah ini relevan? Nah, itu akan kita kaji nantinya. Kemudian yang ketiga adanya tempat ide utama di tengah atau di puncak. Kemudian mengurutkan konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif. Nah, artinya dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif. Nah, artinya di sini kita akan membuat dari judul-judulnya dulu gitu. Misalkan kita mau bahas tentang ekosistem, atau kita mau bahas tentang sistem periodik. Nah, di dalam sistem periodik, misalkan kita mau bikin peta konsep sistem periodik nih. Nah, lalu kita bikin topiknya dulu di sini. Misalkan sistem periodik untuk suatu benda aluminium. Nah, topiknya itu aluminium, kemudian kita buatlah yang tidak inklusifnya misalkan sistem atom. Struktur atomnya bagaimana? Nah, itu yang akan kita susun nantinya. Kemudian barulah kita kelompokkan ide sekunder ya di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Artinya dia itu saling terhubung gitu. Nah, contoh tadi kita mau bikin sistem periodik nih. Nah, sistem periodik itu isinya apa aja? Nah, misalkan ada bahan-bahan yang akan kita bikin seperti aluminium, misalkan ada tembaga, misalkan ada emas, misalkan, maka itu kita susun ya sehingga ide-ide kita itu dapat terhubung ya. Misalkan tadi aluminium, apa atom penyusunnya gitu. Nah, itu akan kita susun. Kemudian di sini menyusun konsep tersebut dalam satu bagan. Nah, konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut. Nah, itu kalau kita mau buat Metaminda. Nah, di sini kelemahan Metaminda atau mind map. Nah, jadi selain kelebihannya ya, tadi ada juga beberapa manfaat, tapi dia juga memiliki kelemahan gitu. Apa kelemahannya? Waktu berkurang karena mencari poin-poin penting yang dibutuhkan untuk membuat Metaminda. Ya, karena kita hanya membuat poin-poinnya aja gitu. Sedangkan untuk pengertian ya atau penjelasan lainnya itu tidak dibuat di Metaminda. Yang dibuat itu hanya judul-judulnya atau poin-poin pentingnya saja. Nah, maka itu akan membutuhkan waktu banyak. Kemudian kata kunci masih terpisah oleh jarak ya. Karena di sini ya kata kuncinya itu dipisahkan oleh penghubung. Nah, penghubungnya itu apa? Bisa garis-garis ya. Namun di sini ada jaraknya gitu. Nah, itu merupakan suatu kekurangannya juga. Kemudian waktu berkurang karena mencari kata kunci pengingat. Nah, kita harus mencari kata kunci yang mudah kita ingat ya. Contoh di sini ya, kita mau bikin mind map sebuah makanan. Tadi ada kita bikin surat, sekarang kita mau bikin suatu makanan. Misalkan kita mau bikin mind map untuk membuat makanan nasi goreng misalkan. Bagaimana cara membuat
poin-poinnya, apa saja bumbu-bumbunya, apa saja bahan-bahannya. Nah, itu akan kita jadikan poin-poin. Nah, kemudian apa kata kunci agar kita mudah mengingat bahan-bahan tersebut? Nah, itu merupakan suatu kelemahannya. Karena kita akan menghabiskan waktu untuk memikirkan kata-kata kuncinya. Kemudian selain kelemahan ya, kita bahas juga kelebihan Petaminda ini. Ya, yang pertama dapat melihat gambar secara keseluruhan. Nah, artinya di dalam satu lembar ya, satu lembar kertas itu kita dapat melihat keseluruhan materi yang kita pelajari. Contoh Petaminda membuat surat atau Petaminda struktur sistem periodik atau Petaminda membuat nasi goreng. Nah, itu dapat kita lihat dari satu lembar Petaminda. Kemudian membantu kinerja otak untuk membandingkan, mengingat, dan membuat hubungan. Yang ketiga, peta bersifat unik. Nah, ya. Kemudian memudahkan penambahan informasi atau pengetahuan baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang software mind mapping. Jadi untuk membuat mind mapping itu kita biasanya menggunakan software yang ada di komputer atau di laptop. Nah, kemudian selain menggunakan software, sebenarnya kita juga bisa membuat secara manual ya. Tetapi agar lebih mudah, agar lebih bagus, maka kita menggunakan software. Lalu apa saja software yang kita gunakan untuk membuat mind mapping? Di sini adalah FreeMime. Nah, FreeMime ini itu dapat Ananda dan teman-teman download ya, itu secara gratis. Nah, itu di Google tuh banyak tuh. Nah, kemudian selain itu yang kedua ada namanya Edraw Mind Map. Nah, ini logonya ya. Ini icon atau logo dari software tersebut. Kemudian yang ketiga ada MindMeister. Nah, kemudian yang keempat ada iMindMap. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4 software yang Guru Mudik rekomendasikan untuk teman-teman dan Ananda bisa gunakan untuk membuat mind mapping. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, itu akan kita cobakan ya. Nah, di sini kita akan cobakan terlebih dahulu. Kita contohkan bagaimana cara membuat mind map ya, atau mind mapping atau Petaminda menggunakan software. Nah, di sini kita bisa menggunakan, di sini Guru Mudik menggunakan iMap ya. Kita open. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan salah satu dari 4 software yang Guru Mudik rekomendasikan. Nah, di sini kalau kita menggunakan iMapping, di sini untuk pertemuan atau halaman pertama ya, maka ini tampilan yang akan teman-teman lihat. Di sini teman-teman bisa memilih ya, mana yang akan teman-teman buat. Nah, karena kita akan membuat mind map, maka kita pilih icon atau logo mind map. Nah, kita pilih misalkan. Nah, di sini teman-teman dapat memilih apa namanya? Desainnya ya, atau gaya atau sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, di sini misalkan Guru Mudik mau membuat mind map lingkaran misalkan. Nah, lalu kita start. Lalu masukkan di sini central ide. Kita masukkan topik yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini kita mau buat rendang ya. Kita mau buat rendang. Nah, ini kan topik kita sekarang adalah kita akan membuat mind map ya, atau Petaminda rendang. Nah, kemudian untuk penjabarannya atau untuk kaki-kakinya itu ya, kita klik di sini ada icon plus ya, icon plus. Nah, itu di sini kita bisa tambahkan. Nah, misalkan rendang itu apa aja bahannya. Nah, misalkan di sini daging. Ya, daging. Kemudian daging itu juga terbagi lagi gitu. Ada namanya daging ayam gitu kan. Nah, kemudian juga ada lagi namanya daging sapi gitu kan. Nah,
Kemudian juga ada lagi namanya daging kambing. Nah, kemudian selain daging, ya apa lagi? Misalkan di sini, misalkan kita buat ke samping misalkan. Nah, ke sini bahannya itu santan, ya. Santan itu terbuat dari apa? Dari kelapa misalkan ya. Kelapa. Nah, selain itu, misalkan kita tambahkan lagi cabai ya, bawang misalkan. Bawang dulu, bawang. Nah, bawang juga terbagi lagi. Ada bawang di sini, bawang putih. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Kita geser dulu, kita tambahkan bawang merah. Di sini putih. Nah, ada bawang putih, bawang merah. Kita butuhnya berapa misalkan? 1 kilogram. 1 kilo misalkan. Misalkan di sini kita buat juga 1 kilo. Nah, 1 kilo bawang merah, 1 kilo bawang putih. Nah, ya. Ini dia. Kita zoom. Nah, terus apa lagi? Nah, misalkan teman-teman butuh bahan di sini. Nah, silakan ditambah lagi. Ya, kita mau bikin. Nah, di sini gayanya atau stylenya itu bisa kita ganti juga. Kan di sini stylenya kita mau ganti, ya klik aja style ini. Kemudian kita ganti stylenya. Nah, di sini misalkan daging, rendang apa aja bahannya daging. Nah, kemudian di sini kita ganti juga. Nah, itu ya. Jadi nanti Ananda dan teman-teman silakan nanti dicobakan membuat mind map ya atau peta minda menggunakan software yang Guru Mudik rekomendasikan. Ya, di sini misalkan Guru Mudik contohkan membuat rendang, apa aja bahan-bahannya. Misalkan di sini kita tambahkan cabai. Cabainya cabai apa? Cabai merah apa cabai hijau? Nah, kemudian berapa takarannya? Itu nanti kita buatkan petanya. Kemudian setelah itu, jadi ada 4 software ya. 4 software yang Guru Mudik rekomendasikan. Silakan teman-teman download ya di di Google ya, karena ini untuk komputer atau untuk laptop, jadi tidak ada di Play Store. Kemudian selanjutnya rangkuman ya. Jadi setelah kita buat tadi menggunakan software, jadi kita juga sudah tahu untuk apa peta minda itu. Kemudian kita bahas lagi rangkuman. Jadi peta minda itu kalau dalam bahasa Inggris itu mind mapping ya, adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Nah, di sini upaya Tony Buzan sebenarnya muncul dari pengamatan dalam bidang perkembangan teknologi komputer pada tahun 1971. Ya, Tony Buzan berpikir, kenapa komputer perlu manual pemakaian? Nah, di sini kenapa komputer perlu manual pemakaian ribuan lembar untuk dapat beroperasi? Tetapi kenapa manusia sebagai makhluk berpikir bisa jauh lebih hebat? Tanpa manual, manusia melakukan rekayasa dan tindakan yang dahsyat, misalnya mengubah dunia. Maka perbedaan kemampuan antara komputer dan manusia itu, Tony Buzan kemudian mengeksplorasikan daya pikiran manusia dengan merekayasa model pengembangan potensi manusia yang disebut dengan mind mapping gitu. Nah, jadi itu pembelajaran kita tentang peta minda. Jadi Ananda dan teman-teman semua
Setelah kita ketahui ya, kita pahami apa itu petaminda, jadi diharapkan nanti teman-teman dan Ananda semua itu dapat menerapkan petaminda. Ya, kemudian dapat membuat petaminda juga ya. Nah, nanti untuk menerapkan petaminda itu dapat diterapkan di semua mata pelajaran. Kemudian juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembuatan petaminda itu silakan gunakan desain ya atau jenis-jenis dari petaminda, silakan disesuaikan untuk membuat petaminda. Oke teman-teman dan Anda semua, demikian dulu penjelasan dari Guru Mudia mengenai metode petaminda. Semoga Ananda dan teman-teman semua dapat memahami bagaimana cara menerapkan petaminda, kemudian bagaimana cara membuat petaminda. Untuk pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Ananda dan teman-teman semua dapat memahami kegiatan belajar 2. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Guru Mudik sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.